ini masuk ke pedagogik nih. Kalau pedagogik otomatis semua sama. Setiap guru pasti mempelajari pedagogik. Nah, yang ketujuh ada teori belajar Ausubel, teori belajar Gagne, teori belajar Piaget, karakteristik murid berkebutuhan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to SKZ Education. Di video kali ini saya ingin berbagi terkait dengan info terbaru, yaitu kisi-kisi materi P3K tahun 2023 untuk guru. Dan ini berlaku untuk semua mapel. Saya dapatkan ini langsung dari bagian kepegawaian, dan ini adalah surat yang diberikan langsung oleh Menpan RB ya. Dan ini masih hangat, masih baru, sehingga ini menjadi acuan untuk para peserta apa yang harus dipersiapkan sehingga nanti ketika tes semuanya sudah siap. Jadi kisi-kisi ini sangat-sangat penting sekali untuk dipelajari dan diketahui. Oke, mari kita mulai terkait dengan kisi-kisinya. Nah, di sini nih, ini suratnya tertanggal 30 Oktober dan hari ini adalah 31 Oktober. Berarti kemungkinan hari ini baru rilis. Dan ini hal mengenai materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT untuk seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2023. Jadi ini adalah materi-materi dan kisi-kisi. Di surat ini tercantum semua jurusan, semua lowongan dari mulai dokter, bidan, dan lain-lainnya. Nah, karena saya adalah seorang guru, sengaja saya hanya mengambil yang guru saja. Dan guru pun itu saya lihat di sini diambil secara generalnya, secara umumnya. Seperti itu. Nah, apa sih cakupannya untuk kisi-kisi ini? Nah, kisi-kisi ini mencakup yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Dan ini sudah tercantum dalam surat yang rilis tadi. Nah, sekarang kita mulai masuk nih ke kisi-kisinya. Dan kisi-kisi untuk guru ini lumayan banyak. Kurang lebih ada 39 poin lah. Jumlah materi terdiri dari 39 poin. Jadi lumayan banyak juga. Tapi 39 poin itu mencangkup seluruh yang 3 tadi. Nah, kita mulai dari ini kompetensi teknis ya. Yang pertama yaitu profesional. 1. Konsep suatu disiplin ilmu yang relevan. Jadi kalau misalkan teman-teman sekalian jurusan bahasa Inggris, berarti ini keilmuan tentang bahasa Inggris, baik itu grammar, misalkan reading, dan yang lainnya. Materi suatu disiplin ilmu yang relevan, hierarki konsep dan materi suatu disiplin ilmu, prasyaratan dari suatu disiplin ilmu yang relevan, keterkaitan suatu konsep dengan konsep yang lain, konsep-konsep yang berkaitan dengan suatu disiplin. Jadi karena ini kisi-kisinya atau materinya untuk semua mata pelajaran, jadi bahasanya lebih ke keilmuannya seperti itu. Nah, yang kedua ini masuk ke pedagogik nih. Kalau pedagogik otomatis semua sama. Setiap guru pasti mempelajari pedagogik. Nah, yang ketujuh ada teori belajar Ausubel, teori belajar Gagne, teori belajar Piaget, karakteristik murid berkebutuhan khusus, tahapan perkembangan berdasarkan usia dan karakteristik, khas masing-masing tahap. Nah, ini lumayan menarik nih. Teori belajar Gagne, taksonomi Bloom dan perkembangannya. 13. Profil pelajar Indonesia. 14. Teori belajar Gagne. 15. Learning objective. Ini lumayan banyak pedagogik. Selanjutnya masih pedagogik, ada individualist education program dan prinsip-prinsip differentiated learning. Wah, pembelajaran berdiferensiasi ini masuk nih.
teori dasar komunikasi, active listening. 19, kesepakatan dan kebiasaan positif di lingkungan belajar. 20, konsep dan prinsip-prinsip motivasi dalam pendidikan. 21, mengembangkan motivasi siswa. 22, behavior modification dan habit formation. 23, prinsip-prinsip reward, punishment, dan reinforcement dalam pembentukan tingkah laku. 24, desain pembelajaran. 25, facilitating learning. 26, berpikir kritis. Dan selanjutnya yaitu 27, masih pedagogik. Berbagai teknik asesmen di tingkat kelas atau classroom based assessment sesuai dengan tujuan pembelajaran. Konsep dan prinsip assessment as learning dan assessment for learning nih akan muncul nih. 29, pemanfaatan hasil asesmen untuk perbaikan pembelajaran. 30, program remedial dan program pengayaan berdasarkan hasil asesmen. 31, refleksi. 32, procedural dan declarative knowledge. 33, working memory and long-term memory. Wah, ini luar biasa untuk pedagogik. Cakupannya cukup luas juga. Jadi harus benar-benar dipersiapkan. Nah, ini sisanya manajerial dan sosial kultural. Ada kode etik guru, interaksi guru murid, school safety, diversity. Nah, ini untuk diversity itu adalah keberagaman ya. Keberagaman baik itu tingkah laku, baik itu latar belakang, baik itu agama, itu baik itu culture, ya kebudayaan. Nah, itu diversity. Pengertian dan pengembangan potensi. 39, perencanaan karir dan pengembangan potensi diri. Jadi itulah semua untuk kisi-kisi guru ya. Dan ini berlaku untuk semua maba. Jadi dengan kita mengetahui kisi-kisi ini, kita bisa berlatih mana nih kelemahan kita dan kita bisa perkuat. Dan apabila ada merasa kita itu, wah ini saya udah jago nih misalkan di profesional, mungkin tidak terlalu intens, tapi lebih fokus ke pedagogi kelemahan kita misalkan. Tapi semuanya terus berlatih. Oke, barangkali itu informasi terbaru. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin sehingga nanti bisa lulus P3K di tahun 2023 ini. Oke, barangkali itu. That's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.